وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasannya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kejahatan, kesalahan dan dosa, fala yujza illa mislaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini, pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Semoga kebaikan tersebut menjadi wasilah, menjadi ladang amal bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hitungan hari mau tidak mau, siap tidak siap, rela dan tak rela, redha dan pun tak redha, kita akan berpisah yang namanya bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah, kita akan meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita pada tahun-tahun berikutnya insya-Allah. Andaikan tidak, ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau seandainya Allah berkehendak lain, wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut, kapan, sedang mengapa, usia berapa, di mana saja kamu akan meninggal dunia, itu adalah rahasianya Allah Sang Qadir. Oleh sebab itu, mari kita selalu persembahkan yang terbaik, terbaik dan terbaik untuk kebahagiaan kita di kampung abadi kita di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kunci dan langkahnya bagi kita adalah karena kita sudah dibiasakan, sudah dikader, sudah selalu kita diterpa dari awal 1 Ramadan sampai malam tadi dan sampai hari ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang agung dan mulia. Mari kita pertahankan. Mudah-mudahan keistiqomahan tersebut membawakan yang terbaik bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali adalah kebiasaan baik tersebut selalulah istiqomah, jaga selalu ibadah yang wajib dan yang sunnah. Hadirin kaum muslimin, pelihara selalu yang wajib dan yang sunnah. Salat wajib, salat sunnah, amalan-amalan lainnya
Insyaallah itulah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kebiasaan-kebiasaan baik sudah dibiasakan. Sepanjang Ramadan kita sudah terlatih. Kadang hari hujan datang juga ke masjid. Gerimis kita datang juga. Malam kita datang juga. Capek kita kadang-kadang kita datang juga. Demi apa? Mengejar yang namanya penuh kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu kebiasaan tersebut mari kita selalu jaga, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan-bulan yang lain. Selalu kita datang malamnya untuk tarawehan. Selalu kita datang malamnya untuk kajian-kajian ilmu. Nanti di hari-hari yang lain ada kajian wirid mingguan ataupun harian ataupun pagi, mari kita datangi, karena itu adalah sesuatu hal yang kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, baginda Rasul menyatakan, siapa yang datang ke majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang mendatangi majelis ilmu, melangkah ke majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bentangkan baginya jalan menuju surganya Allah. Man faraha, siapa yang keluar dari rumahnya melangkah ke majelis ilmu, pengajian-pengajian, wiridan-wiridan, kajian-kajian lainnya dengan tulus karena Allah, ilal masjid, apakah di masjid atau kajian ilmu-ilmu yang lainnya, taktubul hasanah, satu langkah yang dilangkahkannya itu ditulis oleh Allah dengan sebagai amal kebaikan, dan satu langkahnya lagi tuhituhu sayyi'ah, diangkat dan dihapus kesalahan-kesalahan bagi hamba tersebut. Luar biasa. Jadi mendatangi majelis ilmu tidak ada ruginya bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pertama adalah selalu pelihara yang wajib dan yang sunnah. Kemudian juga jangan lupa, biasanya panitia dan pengurus selalu mengingatkan kita, karena manusia itu kan sering lupa. Makanya kita diingatkan dengan apa? Akhir-akhir Ramadan ini jangan lupa zakat fitrah. Jangan lupa zakatul fitrah. Kenapa seperti itu? Ada yang lupa, ada. Kadang habis setelah selesai lebaran baru dia ingat. Kenapa? Mungkin dengan kesibukan-kesibukan, persiapan-persiapan jelang lebaran tersebut. Nah, oleh sebab itu teknis pembayaran zakatul fitrah dari segi hukum awal Ramadan itu sudah boleh. Dari segi hukum kebolehannya. Kapan berlakunya wajib? Akhir Ramadan menjelang khatib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Itu wajib. Malam takbiran itu sudah masuk kepada hukumnya sunnah. Jadi oleh sebab itu makanya sering dipanggil, dikasih tahu oleh panitia, ditulis di mana-mana melalui media-media agar kita tidak lupa membayar zakatul fitrah. Kenapa seperti itu? Status ibadah seseorang hamba terletak termasuk di zakatul fitrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadhan mu'allakun bainas samawati wal ard." Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi, ndak naik ndaklah turun, yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakatul fitrah. Jadi mari saling mengingatkan kepada keluarga hawa, istri kita, anak-anak kita, tolong ingin papa yo, jangan sampai lupa awak alun zakat lah dah. Teknis pembayarannya silakan. Ndak mampu kita langsung kepada yang berhak menerima, ada panitia. Melalui panitia boleh. Langsung kepada yang berhak menerima boleh. Hakikat zakatul fitrah
tu'matal masakin, ta'amu miskin, memberi makan si miskin. Jadi konsep zakat adalah asnaf yang 8, tapi khusus zakatul fitrah yaitunya memberi makan si miskin. Jangan ada di hari yang merdeka, di hari Idul Fitrah, hari kemenangan tersebut, jangan ada lagi yang terlonta-lonta memikirkan dia tidak ada makan. Makanya Rasul menyampaikan seperti itu, turun semuanya cari. Dia ada fakir, ada miskin. Beda itu hadirin, fakir miskin. Kalau fakir, dia tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Usaha-usaha tidak ada, apalagi penghasilan. Kalau miskin, dia ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk kebutuhan makan. Bukan untuk kredit oto dan Honda, untuk kebutuhan makan. Berhak. Sudah ya Rasul, kata sahabat, cari yang lain, pelosok-pelosok sana. Mana tahu beliau itu tidak mau memperlihatkan kemiskinannya, tidak mau mencalian. Dia butuh, dia miskin, dia susah, tapi dia tidak memperlihatkan kemiskinan. Ada itu orang-orang seperti itu, ada itu marah, menjaga nama baik namanya itu. Berikan, itu hak mereka walaupun dia tidak minta. Ingat, walaupun dia tidak minta, itu hak mereka. Kemudian kode etik dalam pembagian zakat itu sebenarnya satu adalah langsung kepada yang menerima itu, langsung ke rumahnya. Kadang-kadang dipanggil-panggil itu tidak enak. Fakir miskin datang ke masjid, datang ini. Kadang-kadang mau tidak mau hati menerima lah gitu kan. Tapi bagusnya sebagai panitia langsung terjun. Bu, Bapak, ini zakat, ini berikan. Yang namanya panitia tanggung jawab untuk itu. Dan usah jadi panitia. Amil itu seperti itu. Siapa yang berhak, siapa yang akan memberi, dia tahu. Maka dia ada bagian di sana. Memang karajonya itu. Nah, sekarang kita panitia. Lebih dahsyat dan lebih besar fadilah dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim itu kebutuhannya bukan tahunan. Sering terjadi tempat-tempat lain di bagian hanya sekali setahun. Itu salah. Kebutuhannya tiap hari. Nah, kalau dia dalam segi yang berhak yang salah pantu, dia tidak ada di sana. Kalau dia ada golongan miskin atau golongan fakir, baru dia berhak. Jangan yatimnya yang diangkat, tapi golongan fakir atau dia miskin. Itu cerdas dalam pelaksanaan penyaluran ibadah namanya. Agar kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mari kita bertahan selalu di atas kebenaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita berharap habis Ramadan jangan selesai pula ke masjid. Jangan ibadah itu musiman. Dalam sebulan, dalam setahun itu sebulan, Ramadan saja. Habis Ramadan sudah. Jangan seperti itu. Nanti bisa juga lengang nanti masjid kita. Tapi bagaimana? Syawal itu maknanya peningkatan. Meningkat seharusnya. Nah, jadi oleh sebab itu muhasabah diri kita bersama-sama. Habis Ramadan jangan selamat tinggal masjid, jangan selamat tinggal rumah ibadah, tetapi bagaimana kita semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berhari raya, berlebaran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.